sebenarnya ada apa sih di rumah ini? Kalau emang ada sesuatu ya muncul lah. Nggak kayak gini caranya neror. Gitu. Pada saat saya bicara itu bulu kuduk saya semua langsung bangun. Lah, ini ada apa nih? Gitu. Dia lompat, dan lompatnya itu nggak begitu, Bang. Tapi soft ya. Dan panjang langkahnya. Buk, buk, gitu. Dia datang ngedeketin, dan itu kalau boleh saya ngeri, Bang. Jadi mukanya itu nggak utuh, itu semacam di situ tuh kayak ada duri-duri begitu di mukanya. Dan pada saat saya jalan pulang, saya ditelepon sama pembantu. Mas, ada di mana? Di jalan. Kenapa? Teman Mas meninggal. Siapa? Andi. Ya Allah, saya bilang. Dengan orang yang tua, bapaknya si Andi, bilang bahwa itu mungkin biasanya kalau orang begitu itu biasanya orang pesugihan atau orang yang nyari sesuatu di luar kewajaran. Itu biasanya begitu, itu dalamnya ada sesuatu. Akhirnya saya pecahkan, dan ternyata di dalamnya itu kerangka. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Harsya. Ya. Harsya Ganapati, betul. Harsya Ganapati. Wih, keren banget namanya, Bang ya. Oke, Bang Harsya, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ya. Jadi Bang Harsya ini katanya punya pengalaman mistis ya yang mau dibagikan ceritanya kepada penonton di rumah. Nah, ini boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa yang mau Bang Harsya ceritain nanti. Baik, terima kasih Bang. Jadi pada malam ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya di mana saya dipercaya oleh keluarga untuk mencari tanah dan rumah, tetapi pada perjalanannya tanah dan rumah itu mengandung banyak sekali masalah sampai akhirnya ada rekan saya yang harus merelakan nyawanya untuk meninggal. Seperti itu. Oh, oke. Ini lanjut nanti aja, kita simpan dulu ceritanya Bang Harsya ya. Baik. Tapi sebelum Harsya menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Harsya. Sebelum kita mulai atau nanti kalau misalkan Bang Harsya ngantuk, tiba-tiba ngantuk nih, plok gitu. Bang Harsya langsung diseruput aja kopi liongnya ya. Siap. Udah kita buatkan spesial nih buat narasumber kesayangan teman-teman di rumah. Terima kasih. Oke, kalau udah siap Bang Harsya, silahkan. Baik. Jadi begini, saya lahir di kota kecil di Bandar Lampung, itu di Tanjung Karang. Nah, kami adalah 5 bersaudara. 5 bersaudara di mana kami 5 orang itu adalah laki semua. Dan masa kecil kami itu kami lewatkan dengan ajaran keagamaan yang ketat seperti itu. Karena memang ayah kami itu banyak berkecimpung di masalah agama. Tapi memang sejak kecil karena kami tinggal tidak jauh dari pekuburan, dan itu kuburan yang lumayan
ya lumayan banyak, dan pada waktu saya kecil itu kuburan lumayan tidak terawat, tidak seperti sekarang. Itu banyak hal-hal yang kami alami dahulu waktu kecil ya. Itu berbau-bau mistis. Tapi karena kami masih kecil, kami hanya melewatkan seperti itu saja. Misalnya sering kalau pada waktu saya kecil sekitar tahun 80-an awal, itu kalau malam, kalau sudah pukul 10 itu kebanyakan lampu mati ya. Nah, kemudian ada suara seperti tong yang isinya penuh batu atau aspal yang menggelinding di depan rumah, bluder 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 gitu. Dan itu pasti kami disuruh masuk rumah, tidak boleh ada yang keluar rumah. Dan itu pada saat makin kami tumbuh, kami tanya, itu ternyata tengkorak. Katanya tengkorak yang kalau seandainya kita sampai bertemu, kemudian itu kita lihat, dia akan ngeludahin gitu dan ke kita. Dan itu aromanya itu sangat tidak enak, seperti itu. Nah, kemudian saya tumbuh di lingkungan itu sampai dengan pada saat saya SMA kelas 1 ya kurang lebih, kakak saya yang nomor 1 itu kebetulan dilantik menjadi anggota TNI AL, anggota TNI. Dan setelah itu beliau, karena memang posisinya kakak saya nomor 1 dan saya bungsu, jadi kami akrab. Kami sering bertukar kabar, tidak hanya sekedar bertukar kabar keluarga, tapi kalau seandainya ada waktu itu mungkin SMA, saya punya cewek atau apa, kayak gimana nih kak, gitu. Beliau kasih masukan seperti itu. Nah, sampai kemudian beliau dilantik dan beliau ditugaskan di salah satu daerah di Jawa Timur. Kita masih sering berkabar. Kemudian beliau berpindah ke Jakarta. Kemudian karena memang kesibukan beliau banyak mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada saya. Sampai pada saat beliau pindah ke Jakarta, kan kalau perwira remaja dapat mes tuh bang ya, dapat mes. Kemudian beberapa bulan kemudian beliau mengontrak sebuah rumah di Bilangan Bekasi. Nah, saya liburan sekolah, saya ikutlah main, kita ikut beres-beres segala macam gitu. Sampai kemudian pada saat saya kelas 3, beliau berencana ingin menikah, tetapi ingin kita beli properti dulu, beli rumah atau beli tanah seperti itu. Nah, karena saya akrab, jadi kita sering bertukar pikiran, bertukar pandangan, sampai akhirnya beliau, ya udah deh, kalau gitu kamu tolong cariin deh, gitu. Nah, pada saat itu kebetulan libur SMA, tamat-tamatan SMA, dan saya ke Jakarta mengikuti, kalau dulu itu ada yang namanya UMPTN bang, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, saya ikut itu, tetapi di pilihan pertama dan kedua malah tidak lulus. Saya masuk di pilihan ketiga waktu itu di Universitas Tadulako, Nusa Tenggara. Saya lulus di situ, tapi kemudian tidak saya ambil karena memang orang tua dan kakak lebih menginginkan saya ada di seputaran Jakarta dan Bandar Lampung agar lebih banyak komunikasi. Nah, cerita itu dimulai di sini, bang. Jadi pada saat saya hunting rumah, kemudian saya malah ketemu sebidang tanah. Itu di bilangan perbatasan antara Jakarta dengan Bekasi. Dan itu kemudian tanah itu seharusnya kan kalau kita beli tanah, itu kan harus kita komunikasi dulu dengan sekitar. Nanya-nanya dulu. Ya. Tapi mungkin karena saya waktu itu masih awam, dan kakak pun waktu itu mempercayakan kepada saya, ya udah lo cari gitu. Saya hanya melihat, wah tempat ini bagus, tempat ini rimbun, tempat ini oke. Ya sudah, akhirnya saya coba untuk melihat bagaimana prospek dan harga seperti itu di masyarakat sekitar. Nah, saya tanya, kemudian oke lah nih. Nah, kemudian kakak juga mungkin ngobrol dengan temannya, katanya memang di sekitar situ memang bagus juga, kedepannya akan ada ABCDE rencana pemerintah daerahnya gitu. Sebenarnya kalau untuk tempatnya, lokasinya itu tidak juga jauh, karena kalau sekarang itu letaknya di tengah-tengah itu. Jadi ada sebuah komplek perumahan, itu ada dari 1 sampai 18 komplek. Nah, kita ada di salah satunya itu, tetapi kita tidak di kompleknya. Kita agak masuk ke dalam, kemudian masuk ke atas, keluar komplek.
dan ada semacam simpang 4 yang kalau lurus itu jalan kecil yang hanya setapak satu motor, ke kiri itu nanti tembus di jembatan tol. Nah, kita yang arah ke kanan. Seperti itu. Nah, setelah oke, kanan kiri, kemudian prosesnya kita lalui, akhirnya deal lah. Tanah ini dengan harga yang sudah ditentukan. Kemudian kita beli. Kita beli cash waktu itu, kakak beli cash. Tapi pada waktu pembayaran, kakak itu langsung state bahwa saya akan banyak berada di luar kota, dan langsung dibuatkan surat kuasa bahwa adik saya yang akan menangani seluruhnya. Seperti itu. Jadi dari A sampai Z itu saya tangani sendiri. Dan waktu itu karena belum banyak pengalaman juga ya Bang ya. Jadi kita coba terus sambil belajar gitu. Jadi letak geografisnya Bang. Tanah itu dari simpang 4 yang tadi saya ceritakan, itu yang pertama itu ada rumah tetangga 1, kemudian rumah tetangga 2, kemudian ini ada tanah kosong kurang lebih 50 meter persegi, di sebelahnya itu baru tanah yang kita beli, itu kurang lebih 200-an meter persegi, dan di sebelahnya baru ada rumah lagi, rumah lain. Saya tidak pernah memperhatikan di depannya ada apa, sebelah sini tidak pernah, saya hanya fokus di situ. Nah, di dalam tanah itu pada saat kita mau pembayaran yang pertama ya, kemudian mau pembayaran yang kedua, itu kan banyak tuh ada biasanya dari kelurahan apa datang. Nah, kemudian kan dilakukan pengukuran. Yeah. Nah, dilakukan pengukuran itu pada saat kita melakukan pengukuran di patok yang dimaksud, iseng tuh Bang, saya congkel-congkel tanah apa segala macam. Jadi dari congkel-congkel tanah yang saya lakukan, kemudian kok ada seperti ini ya gitu. Jadi jarak antara patok yang pertama dengan yang saya congkel-congkel itu kurang lebih 1 meteran lah. Itu ada pondasi. Dan itu pondasi dari bangunan permanen gitu. Dan itu tidak dalam karena mungkin sudah terkikis ya. Karena tanah itu tuh ternyata lama kosong. Nah, ada pohon jambu yang buahnya itu segar sekali. Dan buahnya itu berbuah besar seperti itu. Nah, satu kali, oke. Kemudian saya mulai berkenalan dengan sebelah kiri, sebelah kanan rumah gitu. Ya, tanah itu. Kemudian sudah. Nah, pada saat saya masuk jadi mahasiswa baru ya, ospek ya. Nah, saya melupakan tuh tanah itu proses. Tapi kan sudah berjalan proses pembeliannya. Tetapi ada satu, saya menganggapnya itu sebuah teror lama-lama. Bukan lagi sekedar mimpi. Jadi pada saat kita deal, kemudian kita melakukan pembayaran dan pengukuran itu, di malam hari itu saya mimpi. Saya mimpi didatangi anak kecil. Anak itu berjalan dengan kondisi kaki yang tidak utuh. Mohon maaf, tidak ada telapak kakinya. Jalan menuju saya gitu. Di dalam mimpi itu, saya berjalan di sebuah lokasi di mana lokasinya itu bagus sekali. Bagus, di sebelah kanan kami itu, di mimpi itu ya, di sebelah kanan itu ada pohon-pohon, kemudian di sebelah kiri itu ada rumah-rumah biasa gitu. Tapi pada saat saya berhenti di satu titik, saya berbelok ke kiri, saya lihat di situ ada pohon jambu. Kemudian ada tanah lagi, rumah baru gang keluar. Seperti itu. Nah, di mimpi saya yang pertama itu, anak yang tadi tidak lengkap di mimpi saya itu mengajak saya masuk ke sisi di pojok dari lokasi yang saya impikan itu. Di pojok itu, di dalam mimpi saya melihat anak kecil, ya mungkin dia baru bisa merangkak gitu. Di sekitar mungkin 2 tahunan ya, 1 tahun lebih sedikit atau merangkak gitu. Dan itu tertimpa batu besar, batu pondasi. Itu tertimpa itu posisinya itu adalah antara perut dengan tulang iga. Saya merinding gitu. Karena pada saat saya lihat itu di tulang iga itu ada darah-darah dan daging-daging yang terlihat dari luar. Wah, anak kecil ini kasihan sekali gitu. Dan saya yakin siapapun yang melihat itu pasti akan menolong gitu. Nah, saya tergerak untuk tahu lebih jauh. Saya maju,
Nah kemudian saya lihat lebih dekat bahwa di bawah kepala anak kecil itu banyak batu-batu koral, batu-batu yang biasanya disusun untuk alas pondasi. Saya mau pegang gitu, saya terbangun. Ngeri kali mimpi ini gitu. Udah, saya bangun, kemudian ya tanggung kalau mau tidur lagi. Saya coba untuk jalani hari seperti biasa. Sampai akhirnya pada saat saya pulang, kemudian waktu itu posisi saya ikut di rumah kakak yang di Bekasi, di Jati Keramat. Nah, pada saat saya pulang, kemudian sudah aktivitas, saya tidur karena kakak dinas dan saya hanya tinggal sendiri di situ. Pada saat saya tidur malam, saya bermimpi lagi. Dan mimpinya mengulang seperti itu. Jalan, kemudian ada di kanan, ada di kiri, selalu anak itu lagi. Tetapi anak yang menuntun saya pada saat awal yang tidak lengkap kakinya tadi, itu sudah tidak ada. Jadi seolah-olah saya memang digerakkan untuk maju dan ke kiri melihat kondisi si bayi yang tadi saya lihat di mimpi itu tertimpa batu. Seperti itu. Dan pada saat saya ke situ, saya kembali bangun. Saya timbul perasaan tidak tega akhirnya. Dan dalam hati saya mulai, aduh, kok begini ya gitu. Dan pikiran saya langsung ini sebenarnya ada apa ya 2 malam berturut-turut gitu. Kemudian sudah selesai subuh, saya aktivitas seperti biasa, kemudian ke kampus sebagai mahasiswa baru waktu itu kan. Selesai dari kampus, kemudian sama malamnya seperti itu lagi. Di hari keempat seperti itu, di hari kelima, sampai di hari ke-6 pada saat selesai ospek, saya diangkat menjadi jenderal dan jenderal. Jenderal itu biasanya yang terbaik pada saat kita ospek. Kemudian ada jenderal saya. Nah, pada waktu saya pulang dalam kondisi capek, Bang, saya capek. Kemudian saya tertidur lebih awal. Nah, saya tertidur lebih awal dan mimpi itu datang juga lebih awal. Saya mimpi seperti itu sampai pada saat saya melihat anak bayi itu, saya betul-betul ingin menolong. Jadi saya ambil, pada saat saya ambil, di dalam mimpi saya, itu ada ibu-ibu, bukan ibu ya, lebih ke nenek sih, lebih ke nenek yang tiba-tiba datang dengan soft landing yang set gitu. Itu kalau boleh saya gambarkan, wajahnya itu lebih kecil dibanding kita, ya, wajahnya lebih kecil, tetapi tidak berkulit. Tidak berkulit. Kemudian di bagian mata itu di dalamnya itu tidak ada hitam-hitamnya, tidak ada kornea, putih. Dan rambutnya itu rambut nenek-nenek yang rontok, panjang sekali. Nah, di balik rambut itu ada semacam pakaian yang warnanya itu apa ya? Broken white. Jadi putih-putih kotor seperti itu. Nah, saya mau ngambil kan, kaget. Siapa nih gitu. Nah, pada saat saya tetap ada si dia datang gitu. Saya tetap mau ambil, dia ngomong dengan muka yang nyeringai gitu. Ojo melu-melu gitu dia. Jangan ikut, mungkin bahasa Indonesianya jangan ikut-ikut gitu. Nah, pada saat bilang ojo melu-melu itu, jangan ikut-ikut itu kan saya lihat itu, Bang, pada saat dia menyeringai begitu, itu keluar apa ya, semacam benda kecil seperti itu, tuk gitu. Dan itu belatung kecil dari sudut ini. Dan karena itu kejadiannya sudah lama, tetapi yang masih saya ingat pada saat dia bicara ojo melu-melu itu, selain dari ini pojok bibir itu keluar belatung gitu, itu di sekeliling bibir itu kayak semacam tengkorak yang tidak utuh di sini gitu. Ada kayak semacam koreng atau apa di sini. Kaget. Dan dari situ saya takut untuk tidur malam. Takut saya pulang, saya takut untuk tidur malam, dan saya akhirnya daripada saya di rumah, saya akhirnya cari tempat nongkrong. Pada waktu itu di tahun 2000-an awal itu belum populer tempat ngopi, belum populer sama sekali. Sampai akhirnya kondisi saya drop.
kondisi saya drop. Saya kebetulan dari tempat saya ke puskesmas itu tidak jauh. Nah, saya ke puskesmas, kata orang puskesmas, oh ini darah rendah katanya. Kemudian saya dikasih pil penambah darah seperti itu, dan saya istirahat, saya tidak kuliah waktu itu. Nah, saya punya teman dekat yang rumahnya itu tidak jauh dari tempat saya tinggal, itu di sekitar, kalau sekarang tuh ada SMA di situ. Nah itu Mas Bimo namanya. Nah Mas Bimo itu waktu itu belum zaman BlackBerry Messenger atau handphone ya, kita masih punya Nokia yang kecil itu. Dia telepon, kok nggak ngampus? Saya bilang saya sakit udah 2 hari. Dia datang ke tempat. Pada saat dia datang itu dia kaget. Wah, gitu. Kagetnya betul-betul kaget melihat muka saya. Saya bilang kenapa? Kuat nggak kalau jalan? Kuat? Ayo ke rumah. Saya nggak mau bang, karena saya pikir wah bisa drop lagi nih gitu. Akhirnya dia temani saya tuh. Dia temani saya sampai malam. Tapi tetap saya menghindari untuk tidur karena saya takut mimpi itu. Saya masih terbayang-bayang sosok yang ibu tadi, nenek tadi yang datang itu. Nah sampai hari berikutnya, karena saya di rumah juga tidak ada aktivitas, saya ke kantor, saya ke kampus. Saya dikawal oleh dia, saya masuk kelas, kemudian setelah itu selesai dari situ, dia pegang tangan saya, please ke rumah gue. Ya udah, saya satu motor dengan dia, saya ke rumah dia. Waktu itu sekitar pukul 10 lah, karena cuma satu mata pelajaran. Pukul 10 sampai di rumah dia itu sekitar pukul 11-an menjelang sholat zuhur gitu. Pada saat saya buka gerbang, ibunya itu keluar. Dan saya tidak tahu, sampai akhirnya tahu bahwa ibunya itu berprofesi sebagai orang yang pandai terapi atau apa, tukang pijit ya bang ya. Tapi pijit di situ bukan pijit dalam artian hanya pijit semata-mata pijit. Dia mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk melihat hal-hal lain di diri kita gitu. Jadi pada saat saya masuk itu ibunya kayak orang kedinginan bang. Lu kenapa gitu. Saya bingung kan. Tapi asumsi saya cuman, ya mungkin karena saya kurang tidur. Namanya ibu ngelihat anak lemah mungkin, oh dia kasihan. Seperti itu. Ya sudah, saya masuk. Kemudian saya dibuatin makanan. Kemudian saya dibuatin teh. Kita ke belakang lah rumah ibu itu. Nah rumah ibu itu di bagian belakang itu ada semacam pavilion kecil yang enak. Ada pohon, ada apa. Kita ngobrol. Kemudian ibu itu bilang, lo gak bener lo kayak gini. Emang kenapa mah? Dia bilang, kagak, lu nggak bener pokoknya. Asumsi saya waktu itu nggak bener dari sisi administratif, saya sekolah, saya kuliah atau pembelian tanah. Itu asumsi saya. Saya bilang semua udah saya lakukan dengan baik, dengan benar sesuai peruntukan gitu. Enggak, lu nggak bener deh. Lu mendingan ntar malam ikut gue. Dia bilang. Nah oke, saya di situ akhirnya tidur. Kemudian sore makan lagi dan malam saya diajak ke gurunya ibu itu. Gurunya ibu itu tidak jauh dari Pekayon. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu tahu yang namanya Dokter Uun. Dokter Uun Kusdani. Beliau orang pintar itu. Nah, saya datang, kemudian dari situ saya dicek, kemudian saya diberikan obat, dan saya dipegang lah beberapa kali di beberapa bagian. Dia bilang, ya udah, pulang. Insya Allah nggak ada apa-apa gitu. Dan betul pada waktu saya pulang, saya tidak langsung pulang ke rumah, tapi ke rumahnya teman saya Bimo itu, dan saya tidur dengan nyenyak. Nggak mimpi, nggak apa. Tiba-tiba saya bangun itu sudah dibangunin sholat subuh. Saya minum, kemudian saya dibuatin sarapan. Saya balik ke rumah dan ke kampus. Sudah seperti biasa. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa gitu. Nah, setelah itu waktu di hari Sabtu dan Minggu, Bang. Nah, Sabtu dan Minggu. Di Sabtu dan Minggu itu kan kita punya tanggung jawab diserahin rumah nih, diserahin tanah. Nah, akhirnya saya datang lah. Saya ajak si Bimo ini, lu ikut gue yuk ke tanah kakak yang mau dibeli. Nah, pada saat saya ke tanah itu, saya baru memperhatikan di sekitar. Jadi di seberang tanah saya itu ada pohon, itu pohon tangkil, pohon melinjo, kemudian ada pohon nangka, pohon rambutan, pohon jambu, dan itu semuanya mengarah ke tanah punya kakak. Seluruhnya itu ke situ. Doyongnya itu. Betul.
semuanya tuh ke sana. Jadi menyeberangi jalan gitu. Dan memang jalan itu lumayan rimbun karena tertutup itu. Dan itu ada semacam tanaman-tanaman liar di situ yang tidak terawat lah gitu. Kemudian sudah saya lihat, saya perhatikan gitu. Jadi di tanah itu hampir bujur sangkar tanah itu. Kemudian di pinggir-pinggir tanah itu ada tanaman seperti ceri, tanaman buah ceri, kemudian ada tanaman-tanaman yang tidak terpakai, dan ada kumpulan batu bata. Saya ingat ada di pojokan itu ada kumpulan batu bata. Agak lumayan besar loh kumpulan batu batanya itu. Saya tidak ambil peduli ya, karena saya pikir ya mungkin orang titip atau apa namanya di daerah kan, di kampung gitu ada yang titip atau apa namanya, tanah belum laku. Udah, saya pulang. Pada saat saya pulang, saya perhatikan di spion itu, saya bawa motor waktu itu ada bapak-bapak yang memperhatikan saya. Ya udahlah, saya balik lagi kan. Pak, saya bersikap ramah. Dia bilang, Dek Harsa ini yang kuasa ini ya dari kakaknya. Oh iya Pak, saya Pak D, seperti itu, Pak D. Nah Pak D itu adalah orang yang memiliki rumah di sebelah kita. Kemudian saya di situ dengan Pak D, kemudian ada Bude juga akhirnya keluar, dan ada anak dia kebetulan juga baru masuk kuliah, tapi dia di kawasan kampus di Jatiwaringin. Kemudian sudah ngobrol, pernyataan Pak D, ya sudah, kalau emang sudah dibayar, sudah selesai, ya hati-hati ngejalaninnya. Namanya kita dikasih kepercayaan, positif dong. Ya, yang kuat ya, gitu Bang. Saya tidak berpikir apa-apa, hanya saya berpikir, oh ini berhubungan dengan kuliah, yang kuat, karena cukup jauh antara Jati Kramat dengan Lenteng Agung tempat kuliah, cukup jauh. Saya asumsinya seperti itu. Pada saat saya di jalan, si Bimo, kan tadi saya berdua Bimo, Bimo bilang, lu ngerasa gak sih ada kalimat yang aneh? Apanya? Yang kuat. Kita suruh kuat ngapain? Saya jadi berpikir ulang, yang kuat. Mungkin karena jarak, gini. Kagak bro. Ya udah, saya nggak mikirin itu. Kemudian udah selesai, terus hari berjalan, sampai kemudian beberapa bulan kemudian saya ditelepon oleh kakak. Nanti ada orang dari daerah di salah satu Sumatera di bagian atas datang. Nah itu adalah keluarga dari calon istrinya. Nanti tolong dikasih tahu, dia sekarang nginap di salah satu hotel di Cawang. Kemudian saya jemput pagi-pagi hari Sabtu waktu itu. Saya jemput, kemudian saya ajak ke tanah itu. Saya lihat bahwa begini. Itu pada waktu datang si saudara itu, dia sama sekali tidak memperhatikan saya. Dia dengan wajah tegang cuman dia ngeliat atas, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ngeliat atas, dan minta pulang. Kok pulang? Oke, saya antar lagi ke hotel. Di hari Minggu berikutnya, saya ke situ lagi. Karena ya itu tadi panggilan tanggung jawab saya diserahi kan. Nah, sampai saya bersihin tempat itu, saya minum. Saya beli minuman dingin di pojok situ, kemudian saya minum. Perhatian saya itu ke gundukan bata di tanah itu. Nah, udah, kok ada gundukan bata ya? Gitu. Nah, saya cabutin tuh, ada rumput-rumput kecil. Saya cabutin sampai tetangga-tetangga itu datang, kemudian ngobrol lah sana sini. Ada yang bantu. Nah, salah satu tetangga saya di situ, tetangga baru nanti, dia bilang jangan nyabutin rumput di situ, gitu. Jangan nyabutin rumput di situ. Oke, saya agak bergeser. Mungkin ada kala jengking atau apa. Memang nakutin kan, namanya lama tidak terpakai. Tapi bergeser lagi ke situ. Gitu. Nah, pada waktu saya nyabutin rumput itu kan posisi dia itu agak hampir ke pojok. Pada saat saya melewati pojokan, saya tuh kayak tercekak gitu loh. Gitu. Kayak nggak bisa napas, kayak ada sesuatu yang gitu. Saya hampir pingsan waktu itu. Nah, ada di situ namanya Pak Martin tuh lari. Kemudian dia bilang, udah gue bilang jangan di sekitar situ gitu. Nah, saya dibawalah ke tempat Pak Martin. Pada saat saya dibawa ke tempat Pak Martin, saya baru sadar bahwa di depan saya itu ada rumah.
di depan tanah itu ada rumah yang tidak terpakai dengan motif rumah zaman dulu lah gitu, tidak terpakai. Dan ada 2 mobil yang sudah tertutup rumput, tapi tidak terlihat dari sisi rumah saya, dari sisi tanah itu tidak terlihat karena rumah Pak Martin itu kita menembus rumput-rumput itu. Wih, ada rumah di sini, ada mobil gitu, mobil yang tidak terpakai. Sampai di rumah Pak Martin, saya dikasih teh hangat. Kemudian dia ngomong bahwa hati-hatilah kalau kesini, nurut, karena kita yang orang sini. Saya mulai bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Kok dibilangin hati-hati? Si Pak D tadi bilang yang kuat, kemudian kok saya di situ tercekak gitu, kayak nggak bisa nafas gitu. Saya pulang dari rumah Pak Martin, tapi motor saya posisinya masih di tanah itu. Pada saat saya di tanah itu ngambil motor, itu mata saya itu kan kalau kita ada di sebuah tempat yang ada orang memperhatikan, atau kita kan selalu berasa ya, Bang ya. Saya tuh pengen ngelihat ke pojokan situ. Begitu saya lihat gitu, ya nggak ada apa-apa. Saya lihat nggak ada apa-apa. Udah, kemudian saya ke tempat si Pak D, pamit. Tapi tidak ada orang. Pak D dan Bu D anaknya pergi. Saya pulang. Sampai di rumah biasa. Malamnya mimpi lagi datang. Dan anak yang kemarin minta bantu untuk angkat batu itu muncul lagi, Bang. Tapi posisinya nenek yang tadi turun itu sudah tidak lagi ada di pohon dan soft landing, tapi dia ada di dekat si bayi itu. Nah, di situ saya cukup bingung gitu. Kenapa mimpi ini ada lagi? Dan tempat ini seperti kita kenal, seperti saya kenal gitu. Saya bangun, saya telepon Bimo. Kata Bimo, udah nanti gue yang telepon ke gurunya nyokap. Udah. Saya jalan ke kampus, saya mikir. Sampai pulang dari kampus, saya ingat bahwa yang ada di mimpi saya itu adalah tanah itu. Jadi saya jalan, saya selalu datang dari sisi sebelah kanan. Saya tidak pernah datang dari sisi sebelah kiri. Jadi dari sisi sebelah kiri itu memang di sini ada tempat, di sini ada tempat. Tek. Oh, di tanah itu ternyata. Saya langsung buru-buru untuk segera diobati lagi kan. Segera diobati, ya sudah gitu. Nah, tidak mimpi lagi itu. Beberapa bulan kemudian kakak pulang, kita tinjau tanah itu, kemudian dibilangin dibersihin lah. Masa nggak pernah dibersihin gitu, karena nanti akan kita bikin rumah gitu. Ya sudah, saya besoknya bersihin lagi gitu. Tapi mimpi itu tidak datang lagi. Nah, sampai malam hari saya tidak dalam keadaan bermimpi. Saya jalan, itu anak itu, suara tangis itu tuh betul-betul ada di telinga. Nangisnya minta tolong gitu. Karena terdorong saya kasihan, saya langsung ke tempat itu. Gak tahu apa yang mendorong saya pengen langsung ke tempat itu. Karena di mimpi saya tempat itu adalah tempat yang pernah sering saya datangi gitu. Sampai di situ, karena mungkin saya emosi, saya gak berpikir jauh kemana-mana. Pojokan ini nih yang saya selalu mimpi. Saya ambil bata yang tempat itu, saya hantam ke tanah itu, boom, gitu. 2 atau 3 bata. Merinding saya. Karena setelah itu saya lempar, itu kan terbuka. Bata itu kan tumpukannya terbuka. Nah, tumpukannya terbuka, saya lihat dari bata itu kan 1, 2, 3 saya ambil, itu agak bolong sedikit. Di dalamnya itu seperti ada rongga. Kemudian saya langsung center pakai HP gini, karena kan dulu tidak ada HP center ya. Saya begini kan, itu di dalam itu seperti ada tumpukan-tumpukan apa yang nggak jelas gitu. Sudah, dari situ saya udah puas tuh. Pulang, tidur, mimpi, tapi yang di mimpi saya adalah si nenek tadi ketawa. Jadi tidak ada lagi bayi, tapi gitu. Dan dia betul-betul terbang. Karena saya takut, saya nggak ngampus besoknya, saya langsung datang ke Pak Martin. Pak Martin, ini ada apa sebenarnya? Ada apa? Dia diam. Kagak ada apa-apa. Yang penting jangan digangguin yang ada di situ.
Nah, saya udah mulai, wah ini jangan-jangan pohon jambu nih. Saya ke Pak D. Pak D, ini begini. Pak D-nya bilang, Mas Harsa nyadar nggak? Sekarang tidak musim jambu. Iya, mungkin nggak musim jambu, jambunya sebesar itu, sebagus itu. Iya juga ya. Saya baru berpikir agak jauh dari situ. Kemudian sekarang musim nangka nggak? Enggak. Kenapa nangka sampai matang-matang jatuhan di jalan orang nggak ada yang mau ngambil? Iya ya. Kalau tangkil taruhlah itu banyak dijual di pasar kan. Rambutan gurung-piongan di jalan itu tidak ada yang ambil. Pikir sendiri, Harsa, kata si Pak D. Saya pulang. Saya bingung dari situ. Tapi kebingungan saya itu kemudian dipecah oleh kakak yang kita mau bangun rumah itu. Kita mau bangun tanah itu gitu. Nah, pada saat kita mau mulai bangun tanah itu pada saat digali-gali pondasi, itu memang ada pondasi di situ. Jadi pondasi yang tadi saya infokan di awal itu seperti itu memang ada pondasi dan berbentuk kotak juga. Nah, pada saat berbentuk kotak itu, saya tujuannya langsung ke bata itu. Saya mantap buka bata itu, saya dipukul lah oleh Pak Martin tadi. Jangan ganggu yang udah ada di sini gitu. Itu baru saya lihat di dalam itu ada toilet yang zaman dulu itu loh, yang masih toilet nongkrong yang zaman dulu. Itu ada beberapa tumpuk di situ. Apa nih? Saya lari karena ada beberapa binatang. Saya lari, kemudian si Pak D bilang, ada di belakang saya, kuatin. Makin gak karu-karuan saya bang. Ini kemana arahnya gitu loh. Nah oke, setelah itu rumah itu berdiri, rumah itu dibuat. Rumah itu dibuat dan mungkin karena calon istrinya juga orang-orang yang memang mengerti konstruksi, orang tuanya, jadi mengirimkan kayu dari luar Jawa, mengirimkan batu dari luar Jawa tuh betul-betul yang super banget gitu. Nah dibuat di situ. Tapi dalam proses pembuatan itu betul-betul teror yang muncul ke saya tuh, aduh, gila-gilaan bang. Jadi bukan hanya anak kecil tadi itu sudah saya hanya dengar nangisnya aja, tapi saya lihat anak kecil yang bentuknya tidak utuh. Ada yang kakinya hanya tidak ada telapak, ada yang kepalanya hanya separuh, ada yang begini kan kalau anak bayi begitu gitu ya. Nah itu tangannya itu nggak ada, telapaknya itu nggak ada, cuma gitu. Nah tujuan saya itu lihat langsung, bukan tujuan tapi saya tertuju sama satu anak yang sepertinya jenis kelaminnya perempuan. Dia agak di pojok, dia selalu agak di pojok yang gitu. Jadi mereka itu tidak jelas antara menangis atau senang, tapi nyaring nggak karu-karuan gitu. Terus datang. Saya mulai, kuatan lo apa kuatan gua? Nah gitu bang, saya udah mulai punya tekad itu. Kuatan mereka sih, saya sakit. Nah akhirnya saya ke dokter tadi, diobati, kemudian sembuh. Nah rumah itu akhirnya jadi. Dan saya tidak pernah mimpi lagi gitu. Karena rumah itu jadi, kemudian kakak saya menikah, saya tinggallah di rumah itu. Saya dapat kamar di bawah, kemudian posisinya ada carport, garasi, kemudian dapur bersih dan kamar saya. Ada tangga melayang begitu, di atas itu ada 4 kamar. Di bawah ada 2 kamar, saya dan di belakang kosong. Nah, awal-awal dibangun rumah itu tidak ada masalah. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan oke gitu. Dan pohon-pohon jambu itu kita tebang, kemudian pohon di depan juga kita rapihkan. Kemudian ada pohon-pohon pagar itu juga kita rapihkan. Sampai pada suatu saat kakak saya ini dapat tugas untuk menjadi salah satu pejabat utama di luar Jawa. Dia bilang bahwa saya mau jadi komandan di sana. Jadi terserah deh nih rumah mau buat kamu nggak apa-apa, mau dijual juga nggak apa-apa. Ya saya pikir saya masih terlalu muda untuk punya rumah waktu itu. Akhirnya saya ya sudahlah kita jual aja gitu. Ya sudah, kakak berangkat, anak-anaknya berangkat, saya urus keberangkatannya semua. Bulat tekad saya untuk menjual rumah itu. Jadi saya tulis dijual seperti itu bang. Dan waktu itu belum musim, kalau sekarang kan ada yang agen-agen penjualan.
Dulu belum ada. Jadi rumah itu booming mau dijualnya itu pada waktu banjir Kanal Timur sedang dibuat. Jadi sekitar 2003, 2004 seperti itu. 2002, 2003, 2004 sampai 2006 tuh kalau nggak salah ya, banjir Kanal Timur. Nah, saya tunggu tuh setiap hari sebelum saya berangkat kerja. Waktu itu saya kerja di salah satu pengelola mall di Jakarta Barat. Kok selalu tidak ada yang datang hari itu. Tidak ada yang datang. Sampai saya info ke pembantu, kalau ada yang datang, suruh telepon saya. Iya Pak, gitu. Tidak ada yang datang. Lama juga sih, gitu. Sampai pada suatu saat, saya punya teman. Ada tetangga di situ, namanya Andi. Andi itu lewat depan rumah. Sore, saya lagi ngopi di depan. Andi datang, Harsa, gitu. Di mau kemana? Ke bawah nongkrong yuk, gitu. Ada pos ronda di bawah situ. Saya ikut. Sampai di pos ronda, pertanyaan pertama orang-orang lokal di situ, lah lu kuat di rumah itu? Hah? Kok begini ya? Gitu. Selalu pertanyaan itu muncul lagi. Pertanyaan pada saat saya awal prosesi itu. Gitu. Lu kuat? Iya, namanya rumah sendiri, kuatin aja. Saya ngomong gitu. Saya balik malam, saya kepikiran kalimat lu kuat gitu. Nah, saya tidur di depan TV, saya tarik sofa, saya tidur depan TV. Nah, TV itu letaknya ada di tangga melintang begitu. Nah, saya di sini. Ini TV-nya, saya di depannya. Ini garasi. Saya di situ kan. Nah, terus saya karena memang hari-hari itu saya lewati sendiri ya Bang ya. Nah, saya langsung keucap dengan sendirinya. Sebenarnya ada apa sih di rumah ini? Kalau emang ada sesuatu ya muncul lah. Nggak kayak gini caranya neror gitu. Pada saat saya bicara itu bulu kuduk saya semua langsung bangun. Lah, ini ada apa nih? Gitu. Langsung bangun semua. Karena saya takut, saya buka pintu, saya buka begitu, dan di luar tuh sepi sekali. Ada apa ya? Nah, nggak lama kemudian nih si Andi teman tadi datang. Cak, ini rumah mau dijual ya? Iya. Dan itu dari saya pasang plang sampai dengan proses Andi datang itu lebih dari 6 bulan. Hanya sepi seperti itu. Si Andi datang, mau jual rumah ini. Iya. Serius? Iya. Bener? Iya. Udah siap. Emang kenapa gitu? Saya langsung ngomong, nih sebenarnya ada apa? Saya cerita lah segala macam, cerita. Dia bilang kalau emang udah nanti siap bener-bener, saya anterin ke guru saya biar rumahnya cepat laku. Ya sudah. Saya ya udah, kapan kita bisa nih ke sana? Nggak waktu lama tuh, Bang. Paling sekitar 3 hari 4 hari lah. 3 hari 4 hari saya pakai motor terus jalan sampai ke dekat Gunung Kapur di ujung dekat Tangerang Selatan. Nah, itu ada arah situ tuh ada semacam kali apa ya? Cisadane. Nah, di situ. Saya ditemukanlah sama gurunya Mas Andi. Saya ditemukan dengan gurunya Mas Andi. Kemudian di situ Pak guru ini saya langsung bilangnya Ustadz kan ya. Ustadz, dia nggak mau salaman. Saya mau datang ke sini, mau minta tolong biar rumahnya cepat laku. Sana mandi wajib. Mandi wajib. Saya disuruh mandi wajib sekali keluar. Mandi wajib sekali, sampai 9 kali. Dia bilang, kamu usianya berapa? Kenapa mandi wajib aja nggak bener? Gimana begitu mau ibadah yang betul kepada Allah, kepada Tuhan? Iya deh. Ya udah. Yang ke-10, saya mandi wajib dituntun oleh Pak Ustadz. Saya dituntun dan saya mandi wajib. Selesai. Nah, di situ saya disuruh berpegangan tangan tuh. Saya, Pak Ustadz, kemudian si Andi, kita berpegangan tangan dan saya tidak boleh melek. Saya harus tutup mata. Nah, kemudian di situ saya tutup mata. Nah, terus si Pak Ustadz ini dia membaca sesuatu lah.
terus. Yang saya rasakan itu adalah tanah itu berputar. Jadi berputar gitu. Saya agak nakal, saya buka sedikit, tapi saya ditegur. Wih, tahu nih orang gitu kan. Terus saya gini, akhirnya saya berputar. Tapi saya berpikir ini ilusi. Pada saat selesai, saya buka mata dan saya memang nggak ngadep ke pohon yang pada waktu saya awal, tapi saya membelakangi pohon. Wah, berarti saya bener-bener muter nih. Nah, setelah saya prosesi itu, saya ke dalam. Kemudian saya disuruh buka baju. Nah, di bagian belakang di punggung itu seperti ditulis atau apa gitu, tapi pakai tangan. Baca amalan ini ya, dia bilang. Baik, saya pulang sama si Yohan. Sama si siapa namanya? Andi. Ya. Pesan saya, kata si Ustadz, pesan saya kalau memang kalian berdua memang sudah bulat, yang ikhlas. Emang kenapa Ustadz? Pokoknya yang ikhlas. Kamu harus ikhlas ngejalanin ini, dan kamu Andi harus ikhlas bantu teman. Apapun yang terjadi. Iya, Andi begitu. Saya juga bilang seperti itu. Kita pulang. Nah, pulang itu saya lihat di jalanan itu kita banyak ketemu hutan karet. Dulu banyak hutan karet di situ tahun 2000-an awal. Itu ada ibu-ibu gelantungan, kemudian ada bayangan hitam. Ini kok kayak di film-film gitu. Dan pada saat saya kembali ke rumah kakak itu sekitar pukul mau azan maghrib. Rumah itu tidak terlihat, Bang. Hitam semua. Dan itu saya hanya lihat, wah ini ada kaki besar sekali, dan atasnya itu nggak tahu kemana, tinggi sekali. Rumah itu tidak terlihat sama sekali, hitam. Itu saya ngeri di situ. Tapi yang saya lebih ngeri lagi, pada saat saya buka pintu gembok, saya buka, itu di situ ada pintu garasi yang setiap sore saya ngopi di situ. Itu ada makhluk sekitar 150-an sentimeter. Kemudian tidak ada hidung, giginya itu jarang-jarang gitu. Itu warnanya hampir-hampir hijau keabu-abuan dan banyak gompel-gompel dan ada buntut sedikit. Itu sedang garuk-garuk badan dan kaki. Jadi gitu. Dan itu kalau saya ingat itu ya, korengnya itu, luka-lukanya itu ke lantai, dan lantai itu yang setiap sore saya pakai untuk ngopi. Wah, kayak gini, ini apa gitu. Saya beraniin diri tuh. Ya walaupun agak minggir-minggir gitu, saya buka pintu, saya masuk. Di dalam, saya duduk di sofa yang saya sering duduk. Saya lihat ke atas, itu ada, kalau orang menyebutnya apa ya? Jin berupa kunti. Jadi dia itu turun di tangga yang melayang itu tadi. Dia turun begitu, pakaiannya, kemudian rambutnya panjang, terus tidak utuh, mukanya itu tidak utuh. Dan itu pada saat turun itu mereka biasa saja, tapi karena pada saat kita seperti beradu pandang, dan sepertinya mereka tahu bahwa saya bisa melihat, jadi gitu. Jadi kayak apa ya, kayak orang marah, kayak lu bisa ngeliat gue ya gitu. Dia turun, ngedeketin. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa Bang. Saya nggak bisa bergerak karena saya orang awam gitu. Aduh, kayak gini nih. Terus saya lihat itu banyak anak-anak kecil lari dari pintu garasi ke belakang. Dan saya lihat anak-anak itu adalah anak-anak yang ada di mimpi saya. Aduh, kok ini anak-anak yang itu gitu. Lari rame-rame ke belakang gitu. Saya diam, saya berusaha untuk menenangkan diri. Saya telepon Andi. Ndi, lu di mana? Gue di rumah. Ndi, kok kayak gini gitu. Emang lu lihat apa? Udah deh Ndi. Kenapa kayak gini? Lu dibuka. Sekarang gue ke rumah lo tadi. Dia ke rumah, dia telepon gurunya. Karena saya nggak dikasih tahu nomornya. Dan saya bicara, kata gurunya, yang bisa ngusir makhluk yang ada di situ itu kamu, bukan orang lain. Kamu mohon kepada Allah.
Biar mereka pergi. Nggak ada orang lain. Doa yang didengar itu adalah doa ibu sama doa kita sendiri kepada Allah. Nggak usah pakai perantara. Iya sih, tapi kan ngeri gitu. Akhirnya saya coba bang. Saya ambil air wudhu. Dan air wudhu, air yang selama ini saya pakai mandi itu biasa saja. Tapi pada saat itu, panasnya. Saya sampai, gitu, saya nggak kuat di kulit. Saya gelar sajadah, saya sholat. Pada saat saya sholat, keluarlah. Bukan saya sholat, saya menjelang sholat. Keluarlah dari kamar saya itu ada kayak semacam tinggi, bukan laki-laki sih ya, seperti perempuan, tinggi, itu di dalamnya tidak ada daging. Jadi hanya ada tulang. Kemudian itu dari, mohon maaf ya bang ya, dari telinganya itu keluar kayak apa ya, kayak semacam, mohon maaf, cairan yang gak enak banget untuk dilihat gitu. Terus ada dari pintu itu masuk yang hanya berupa tulang yang mendekati saya. Kemudian dari belakang, yang paling saya ngeri itu adalah pocong. Dan dari tempat ruang tamu, dia lompat. Dan lompatnya itu gak begitu bang, tapi soft dia, dan panjang langkahnya, buk buk gitu. Dia datang ngedeketin. Dan itu kalau boleh saya ngeri bang. Jadi mukanya itu nggak utuh, itu semacam di situ tuh kayak ada duri-duri begitu di mukanya. Dan ini matanya ini satu nggak ada, bukan nggak ada ya, tapi tidak terlihat, jadi masuk ke dalam begitu. Dan yang satu ini juga ada apa ya, kayak semacam turun gitu bang, turun. Dan turun itu netes. Netes. Dan di badannya juga nggak utuh gitu. Jadi saya nggak berani lihat, saya cuman, oh kayak gini mukanya gitu. Saya nggak kuat. Saya langsung lipat sarung, saya keluar. Dan saya tidur di halte Pondok Kelapa waktu itu. Waktu itu masih banyak angkot. Saya nggak berani pulang. Pagi hari saya baru pulang, ganti baju, saya ke kantor. Pagi hari saya berani pulang. Sampai akhirnya Andi telepon, nggak bisa begitu. Kalau kayak gitu, kapan rumah itu mau laku? Ayo gue temenin. Berbekal kekuatan itu, saya berani tidur. Dan pada saat saya tidur di rumah dengan si Andi, itu mereka datang lagi. Tadi makhluk-makhluk yang datang itu datang lagi. Dan ada satu makhluk yang saya kenal, yaitu ibu-ibu yang tadi soft landing. Saya kenal, itu dari dapur. Jadi memang kayak nyerang gitu. Itu datang kayak nyerang begitu. Dan memang matanya tidak ada kornea. Kemudian juga tetap keluar dari ini, belatung gitu. Belatung. Dan saya nggak berani, saya cuma tiduran. Dan dia itu ada di atas saya bang. Si nenek yang soft landing itu ada di atas saya. Si Andi cuman kuatin, nggak apa-apa, nggak mungkin bunuh. Dan yang saya ingat betul rasanya itu adalah ketika belatung itu jatuh tes di kulit. Subhanallah bang. Karena ini kisah nyata saya bang ya. Saya ingat betul rasanya itu kayak dingin. Tapi setelah itu panas gitu. Baunya bang, aduh. Mohon maaf mungkin kalau kita ada pernah mencium bau luka dari sakit gula yang tidak terawat, hampir seperti itu baunya. Anjir banget ya. Anjir dan apa ya bang ya? Bau darah, mohon maaf, darah busuk ya. Seperti itu baunya. Saya diem aja, gimana? Kuatin. Sampai saya tertidur bang. Saya tertidur, ternyata Andi pulang. Pagi-pagi, karena pembantu saya punya kunci. Nah, dia datang dan menjerit. Itu yang membangunkan saya. Gitu. Lah, Bapak nggak lihat? Itu ternyata di sini saya ada ular bang. Oh. Jadi tempat saya tidur itu pas di sebelah itu ada ular. Jadi ular itu ngelingker gitu, tidur. Dan itu kepalanya itu tepat di dekat mata.
andai mungkin saat itu dia nengok ke mata dan ada dipatok atau apa, buta itu bang. Saya kaget kan, saya kaget. Nah si ibu pembantu itu bilang sama suaminya, kemudian suaminya membuang ular itu ke dekat jalan tol. Dan suaminya itu ternyata sedikit tahu. Dia bilang, ya sudahlah, kalau memang ini sudah menjadi tempatnya, ya udah, nggak apa-apa, dijalanin aja. Tapi insya Allah ada kok jalannya. Oh iya, ya sudah, saya biasa. Nah sampai malam harinya, karena saya takut, saya telepon si Iwan. Si siapa namanya, si Andi. Nah Andi datang bersama temannya, namanya Iwan. Nah Iwan bilang ke rumah saya nggak berani deh, di sini hawanya nggak enak, kata dia. Kemudian Iwan pulang. Kata si Andi, dari awal saya udah ngomong, saya mau bantu kamu. Pokoknya apapun yang terjadi saya bantu gitu. Karena rumah itu mau dijual, saya bilang kalau seandainya rumah ini laku, lu gue kasih deh gitu. Udah nggak usah mikirin itu gitu. Nah saya tidur malam itu dengan Andi di rumah. Pada saat saya tidur dengan Andi, si ibu soft landing itu datang. Ibu soft landing itu datang dan saya sama Andi itu diarahkan untuk jangan tidur. Jangan posisi tidur, tapi saya posisi duduk. Saya dengan posisi duduk, saya ngadepin ibu itu sama si Andi. Andi itu pegangan tangan. Nah pada saat ibu itu ngeliat saya, kemudian dia ngeliatin Andi. Ngeliatin saya lagi, ngeliatin Andi. Nah dia ngeliatin Andi, kemudian mendekati. Kemudian posisi tangannya itu kayak mau pegang gitu. Gitu. Nah si Andi itu ngomong apa gitu, karena kayak merancau. Tapi seperti mereka ada komunikasi. Si ibu tadi, si nenek itu kepalanya bergerak-gerak dan si Andi merancau seperti itu. Ya sudah. Akhirnya saya sama Andi tidak tidur malam itu, hanya membahas. Tapi yang saya rasakan Andi ini berbeda gitu. Andi menceritakan hutangnya berapa ke saya, menceritakan bagaimana cerita dia dahulu, kemudian ke depannya mau seperti apa, dan titip adiknya. Kalau seandainya ada apa-apa, gue titip adik gue ya. Emang ada apaan sih lo ngomongnya gini? Udah deh, nggak apa-apa gitu. Yang penting gue bantu lo ikhlas. Dan kalau seandainya tadi emang benar nanti rumah ini laku, tolong kasih ini ke keluarga gue sama adik gue untuk sekolah. Yang uang itu. Gue ikhlas bener-bener nolong. Ya sudah. Pagi hari, kemudian Andi pulang, saya kerja. Dan pada saat saya jalan pulang, saya ditelepon sama pembantu. Mas ada di mana? Di jalan, kenapa? Teman mas meninggal. Siapa? Andi. Ya Allah, saya bilang. Andi itu meninggal. Saya berpikir banyak bang. Kenapa dia sore itu, malam tadi dia cerita apa? Saya berpikir banyak. Dan pada waktu saya sampai di rumah, saya ke rumahnya, itu jenazahnya belum pulang. Karena si Andi itu pulang kerja ditabrak mobil kalau tidak salah. Oh bukan ditabrak, tapi dia mau nyalip tapi tidak sampai. Nyangkut. Kemudian digilas mobil. Pada saat jenazahnya datang, itu yang saya ingat betul, ya Allah. Itu kepalanya menengok bang. Kepalanya menengok seperti itu. Saya sih berpikir mungkin ada injury di belakang seperti itu. Tapi terus sama bapaknya diluruskan, kemudian ditutup. Nah itu saya pegang tangannya kan, karena tangannya kan posisi di dada. Saya pegang. Di, kalau emang mau jalan, pergilah. Kalau rumah itu laku, insya Allah amanat yang lo kasih, gua pasti laksanain. Ya sudah. Dan yang saya rasakan entah itu benar entah itu enggak ya bang ya. Yang saya rasakan bahwa tangannya itu seperti melemas. Karena si Andi ini adalah tulang punggung di keluarganya. Tangannya itu melemas. Mungkin, udah ada yang ngejamin nih, gitu, lemas. Tapi dari situ gangguan itu berkurang bang.
Gangguan itu berkurang sampai pada suatu waktu itu saya bermimpi, saya pulang kerja, saya tidur, dan itu gangguan itu seperti apa ya bang? Seperti tidak pernah ada lagi ke rumah itu. Si soft landing, si nenek soft landing nggak pernah datang. Anak kecil itu saya hanya dengar suara saja, tapi tidak tampak. Kemudian kunti yang dari atas juga tidak ada, pocong yang dari dekat kamar mandi juga tidak ada. Gitu. Nah, pada waktu saya malam, saya tidur, di dalam mimpi saya itu ada ibu-ibu yang datang ke garasi. Saya langsung buka pintu dalam mimpi ya bang. Buka pintu, kemudian saya buka, saya bilang, Bu, di situ aja, nggak usah kemana-mana. Saya mau numpang di sini. Saya nggak punya rumah. Saya bilang, oke Bu, di situ aja. Saya tidur di mimpi. Saya bangun langsung. Terus saya lihat lingkungan nggak ada apa-apa. Saya buka pintu, oh nggak ada apa-apa. Saya kembali tidur. Di dalam mimpi itu saya nyambung lagi mimpinya. Nah, dalam tidur yang kedua itu saya mimpi bahwa ibu itu masuk ke depan ruang TV. Dan di dalam mimpi itu juga saya keluar dan memaki ibu itu. Bu, jangan gitu. Ini fitnah. Nanti yang ada orang-orang malah ngerebek atau apa. Enggak, saya cuma pengen di sini aja, saya nggak kemana-mana. Boleh nggak saya minta selimut? Saya bawain selimut di mimpi. Di mimpi ya bang, saya bawain selimut. Kemudian saya bangun. Ada apa nih? Saya buka keluar, ya udah nggak ada apa-apa. Udah, saya kembali tidur. Di dalam mimpi saya lagi, tidur yang ketiga itu, mimpinya nyambung. Ibu itu datang. Saya kalau tidur kan bantal saya taruh di mata begitu. Ibu itu masuk ke kamar saya, buka bantal dan ingin mencium saya. Saya astagfirullahaladzim gitu. Dia terbang, mundur, hilang. Yang saya ingat di sini itu seperti ada rasa pada saat ada yang jatuh dari mulutnya ibu itu tadi, itu dingin hangat itu tes. Nah itu saya ingat ada di sini saya. Wah ini bukan mimpi dong. Saya keluar, saya lihat selimut ada di depan. Oh artinya waktu itu saya memang betul-betul ngasih selimut itu. Ya udah dari situ, nggak bener nih gitu. Saya mandi pagi. Pada saat saya mau jalan, ada orang datang. Pak, rumahnya dijual ya? Wih, udah mulai ada orang tanya-tanya. Sampai akhirnya rumah itu terjual. Nah, rumah itu terjual. Pada saat rumah itu terjual, kalau nggak salah dulu 3 kali pembayaran. Di pembayaran pertama, itu anak-anak itu datang lagi ke mimpi saya, Pak. Anak-anak yang dulu pada saat jual-jual tanah itu datang lagi ke mimpi saya. Tapi sudah tidak ada ibu soft landing. Datang ke mimpi saya dan minta tolong. Akhirnya saya bulat tekad, saya bilang ke kakak, Kak boleh nggak dapur ini kita bongkar? Emang ada apa? Mimpi nggak enak begini. Saya ngomong dengan orang-orang di situ. Karena si Pak Martin juga sudah meninggal. Si Pak D juga sudah pindah waktu itu. Tapi si Bude itu sudah meninggal juga. Dibuatlah, dibongkar. Sebelumnya saya minta ke yang beli, Pak ini boleh nggak kalau saya bongkar dulu untuk begini. Tapi saya tidak bicara kalau saya mimpi. Dia bilang malah, oh ya ini malah mau kita bongkar. Rencana ini buat udara aja. Akhirnya kita bongkar. Dan ternyata di bawah pondasi itu memang ada kuburan bayi yang melintang. Gitu bang. Jadi harusnya kan bayi itu begini menghadap kiblat kan. Dia begini. Jadi memang kalau saya lihat, saya taunya bahwa itu kuburan bayi, bahwa di situ itu sebenarnya sudah tidak ada apa-apa di bawah itu. Tapi ada kayak semacam botol warna hijau, kemudian diikat kain kafan, dan di atasnya itu kayak semacam pelindung dari aluminium, tapi melintang begitu. Botol apa nih? Gitu. Saya angkat kan. Begitu saya angkat, nah di situ baru ketahuan dengan orang yang tua, bapaknya si Andi, bilang bahwa itu mungkin biasanya kalau orang begitu itu biasanya orang pesugihan atau orang yang
nyari sesuatu di luar kewajaran. Itu biasanya begitu, itu dalamnya ada sesuatu, akhirnya saya pecahkan dan ternyata di dalamnya itu kerangka. Kalau kerangka kecil kan artinya bayi dan tidak utuh. Jadi dia sudah berkumpul-kumpul di situ. Subhanallah, saya bilang ini mungkin pertanda itu. Akhirnya saya botol itu saya pakai, saya ambil, saya berangkat kerja, saya rencananya mau saya buang di Ancol karena kan laut lepas. Tapi saya pikir lagi, lah enggak lah, orang dia manusia kok. Akhirnya saya kubur secara normal. Seperti itu. Rumah itu laku. Tapi tetap anak kecil itu tetap datang ke mimpi saya. Sampai akhirnya saya menganggap itu biasa aja. Gitu. Bunga tidur, bodo amat gitu. Bunga tidur, bodo amat. Nah, terus setelah itu sudah berjalan waktu, sudah ini. Nah, saya kan pada saat pembayaran rumah, nah itu kan saya kasih ke keluarganya Iwan. Siapa sih namanya? Andi. Kemudian saya berencana pergilah ke tempat Pak Ustadz yang dulu menolong saya. Saya cari ke sana, nggak ada. Loh, kok nggak ada ya? Saya ulang lagi rute itu, nggak ada. Saya akhirnya bilang sama orang di situ, Pak, dulu saya minta jualin rumah dengan orang yang ada di sini. Dia punya pesantren. Nggak ada pesantren di sini, Pak. Ini kali, dari dulu kali. Betul Pak, kali, tapi ada pesantren di sini. Nggak ada Pak. Bingung saya. Nah akhirnya saya ke kayak semacam Pak RT lah, seperti itu. Kata Pak RT, baik kita bawa ke Mudin. Saya nggak tahu Mudin tuh nama atau gelar, saya nggak tahu. Tapi rumah dia ada di belakang masjid, cukup tua Pak Mudin itu. Nah kemudian saya di situ, saya cerita. Dia baru bilang bahwa dulu di situ memang ada pesantren tahun 50 sampai 60. Itu pesantren itu secara gaib itu hilang. Bersama orangnya, bersama gurunya itu hilang. Kenapa hilang? Jadi pada waktu itu katanya PKI itu mau membakar pesantren itu. Kemudian hilang. Lah adik kenapa tahu-tahuan di sini ada pesantren? Saya ceritalah. Ya Allah, itu banyak dicari orang tuh pesantren itu. Ya itu Pak yang saya alami. Ya akhirnya karena saya bingung uang itu harus dikasih ke siapa, saya simpan. Nah kemudian saya kerja dan akhirnya pada waktu itu saya mulai menekuni agama. Nah saya mulai menekuni agama sampai saya ketemu dengan salah satu ustadz besar yang sering mengadakan pengajian di mana-mana seperti itu. Nah pada waktu saya hanya waktu itu mengikuti lewat YouTube. Tapi gelombang manusia membawa saya untuk bersalaman dengan si ustadz itu. Pada saat saya bersalaman, dia nggak ngomong nggak apa, cuman nanti telepon saya ya. Pada saat selesai itu saya telepon dan saya dikasih nomor pribadinya. Itu sampai sekarang saya masih komunikasi sama beliau. Saya dikasih nomor pribadi. Kemudian waktu itu ya, kalau ada waktu tolong ke tempat saya. Dia di Jogja. Saya ke Jogja, saya ajak istri saya ke Jogja waktu itu. Nah, di situ saya cerita, ini uang begini. Beliau agak diam sesaat, kemudian nunduk, dia bilang, kamu sudah minta maaf belum dengan keluarganya si Andi? Sudah, si Ustadz. Dia mengorbankan dirinya itu buat kamu. Hah? Saya kaget. Kok korban buat saya? Gitu. Baru dibuka bahwa tanah itu sebenarnya itu dulunya itu adalah tempat di mana pernah ada orang melakukan pesugihan dulu sekali. Masih mungkin zaman Belanda atau gimana gitu. Tapi tempat melakukan pesugihan. Setelah melakukan pesugihan, kemudian tidak berhasil. Kemudian mungkin ya dia cuma hanya bilang pesugihan seperti itu. Tapi setelah itu entah bagaimana pesugihan itu sudah tidak ada di situ dan rumah itu didirikan sebuah bangunan. Bangunannya itu untuk klinik aborsi. Gitu Bang. Saya jadi ingat, oh di situ tuh ada bekas-bekas toilet. Hubungannya dengan anak kecil yang tidak lengkap.
Oh, seperti itu. Dia bilang. Jadi gimana Ustadz? Udah mendingan ini kamu kasih ke masjid uangnya, kemudian kamu buat pengajian kecil untuk jenazah-jenazah ini, khususon ila ruhi fulan bin fulan, agar mereka semua meninggalnya atau prosesnya itu berjalan dengan benar dan ya sudah, setelah itu tidak ada masalah. Seperti itu. Dan itu saya jalankan. Nah, kemudian berbekal saya ingin pengalaman saya dengan pesantren yang tadi hilang, nama ustadznya itu saya pakai untuk nama anak saya yang nomor 1. Tapi di luar dugaan, anak saya sampai sekarang itu memiliki kemampuan indigo. Seperti itu. Dia bisa berkomunikasi dengan yang nggak bisa dilihat. Kadang-kadang juga sampai berantem sama adiknya karena dia melihat sesuatu yang adiknya tidak bisa melihat. Seperti kecil itu. tuh ya. Dari kecil, dari kemarin terakhir malah waktu beli ayam bakar dia berkomunikasi dengan orang yang dikubur di bawah pohon besar pada waktu pandemi. Sementara orang situ tidak ada yang tahu. Seperti itu. Oke. Seperti Berarti itu jatahnya si Andi berapa jadi ya? Waktu itu saya kasih kalau tidak salah 100 enggak 100 sih. 60-an juta. Terjualnya Terjualnya itu sekitar 30-an 300-an juta. 300-an juta. 300-an juta. Lumayan, Jadi lumayan gede. 60 juta saya kasih ke Andi, kemudian 60 juta lagi saya kasih ke rencananya mau ke Ustadz itu. Tapi ternyata karena tidak ada, akhirnya saya kasih yang saya tadi infokan untuk pengajian Oke. dan ke masjid. Tapi Seperti itu. waktu membeli tanah itu waktu pertama kali itu sama orangnya langsung, yang pemilik tanahnya. Pemilik tanahnya sudah meninggal, jadi itu dengan anak-anak beranaknya. Oh, Seperti itu. nggak ditemuin waktu itu si anak-anaknya ini yang maksudnya nggak nanya ke anaknya bekas apa kayak gitu. Tidak, justru setelah selesai, setelah sampai ke sini-sininya, saya baru ngeh bahwa kenapa proses itu seperti dipercepat oleh keluarganya. Jadi mungkin menyembunyikan hal-hal itu. Dan salah satu wakilnya itu adalah Pak Martin itu. Oke. Seperti itu. Jadi kalau wujud si nenek soft landing ini nih, dia sebenarnya siapa di situ? Kalau dari informasi yang saya dengar dari guru saya, dia itu adalah yang raja, kayak seperti raja yang menguasai tempat itu. Dan dia ada sebelum tempat itu ada, gitu. Dan dialah yang menjaga kayak semacam orang yang pesugihan apa, itu mintanya ke dia. Seperti itu. Gitu. Nah, makanya bayi yang tadi jenazahnya saya temukan tulang belulangnya itu kenapa dia jaga? Itu mungkin salah satu tumbal dia. Seperti itu. Seperti itu, Bang. 300 juta lumayan ya, berarti ukuran 200-an meter persegi. 200 meter persegi ya. Ya 2 kali lipat dari sini ya, kayaknya 2 kali lipat lah. Ya. 2 kali lipat dari ukuran studio Tempat ini ya. Terus akhirnya Bang Arsya pindah kemana setelah itu? Waktu itu kan setelah rumah itu terjual, kemudian saya kos. Saya kos, dan kos itu setelah itu saya bekerja di luar daerah. Saya ke Kalimantan Timur waktu itu, ke Papua sebentar, kemudian ke Kalimantan Timur di salah satu pengeboran di sana. Seperti itu. Sampai saya kembali kemudian menikah. Oh. Oke. Di Kalimantan tuh banyak tuh biasanya cerita-cerita horornya lebih ekstrim sih. Betul. Waktu itu kenapa? Punya pengalaman di sana? Ada beberapa. Saya waktu itu pernah pernah disandra. Ya, saya pernah disandra dengan suku terasing. Tapi panjang ceritanya. Oke, nanti mungkin kalau ini kita lanjut part 2 ya, Bang. Baik, siap. Kalau ada kesempatan Bang Harsya buat berbagi cerita ke penonton, kayak seru sih itu. Iya, Asli. Bang. Ya, kebanyakan teman-teman penonton juga tuh pada suka kalau ceritanya itu ya kayak yang dari Kalimantan gitu. Biasanya rame mereka yang nonton, suka gitu. Apalagi kayak ini di Sandra, itu kan jarang-jarang ya orang mau bercerita punya pengalaman seperti itu, Bang. Iya, Bang.
Oke, mungkin kita lanjut next episode nih Bang. Seru nih kayaknya. Oke, Bang Harsyah, dari sini ada yang perlu ditambahkan lagi atau pesan-pesannya ke penonton di rumah, silahkan. Paling yang akan saya tambahkan atau pesan buat penonton, kalau seandainya kita mau membeli sesuatu, terutama tanah atau rumah, lebih baik kita pelajari dulu. Betul. Kita pelajari, kemudian kita betul-betul lihat riwayatnya. Seperti itu sih. Iya, jangan asal beli ya. Lihat dulu. Saya aja kalau mau nyari tanah nih, saya lihat nih, misalnya di depan ada makam, walaupun makam katanya makam keluarga, juga saya nggak bakal mau beli. Masih tetap ngeri ya. Takut lah kalau saya sendiri ya, saya pribadi loh, bukan. Kalau teman-teman mungkin berani ya. Oke, Bang Harsyah, terima kasih buat waktunya. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Harsyah. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin kejauhan jarak dari rumah ke studio Jejak Backpacker tetapi ingin bercerita, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Harsyah, terima kasih buat waktunya. Ya, nanti Bang Harsyah kita tunggu next episode ya. Siap. Yang di Kalimantan. Seru. Siap. Sampai jumpa.